Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya? Senang rasanya kita dapat kembali bertemu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah pemegang kendali setiap kita. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kontrol Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita mengerti apa maksud Tuhan dari setiap yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Biarlah hari ini kami terus dibenahi dan dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman yang disampaikan sungguh memberikan satu kekuatan dalam iman percaya kami. Roh Kudus, urapi kami semua, agar apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini merupakan isi hati-Mu yang menjadikan satu bahan agar kami tetap teguh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhan menguji atau mencobai. Terdapat dalam Yakobus 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dari pembacaan ayat yang baru saja dibacakan, pertama-tama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pencobaan itu sendiri. Pencobaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada diri seseorang agar orang itu jauh atau melawan Tuhan. Di sepanjang Alkitab, pribadi yang selalu melakukan pencobaan terhadap manusia adalah iblis. Manusia pertama yang dicobai dengan bujuk rayu oleh iblis untuk memberontak terhadap perintah Allah, yaitu Adam dan Hawa. Kasih Kristus, tahukah pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Ayub agar Ayub menyalahkan Tuhan dengan merampas seluruh harta kekayaan dan anak-anaknya? Yesus sendiri pun pernah dicobai oleh iblis di padang gurun dengan tujuan agar Yesus gagal dalam tugasnya sebagai Mesias. Jadi, mencobai manusia memang adalah pekerjaan iblis. Jadi, bila demikian, di manakah peran serta Allah di dalam proses pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada manusia? Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 13, bahwa Allah tidak mencobai manusia. Dalam hal ini, secara umum, pencobaan dan ujian dapat dibedakan berdasarkan sumber, sifat, dan tujuan. Kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen bisa saja sedang mengalami pencobaan dan bisa saja sedang mengalami ujian. Dapat dilihat dari manakah sumbernya dan apakah ciri-ciri atau sifatnya dan apakah tujuannya. Pada dasarnya, secara umum, pencobaan bersumber dari keinginan setan atau iblis yang menggoda jiwa kita. Keinginan ini bersifatnya jahat dan membahayakan manusia agar terjebak masuk ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, pencobaan itu bersumber dari iblis, di mana sifat dan tujuan adalah ingin menjatuhkan iman dan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Bekerja dan masuknya pencobaan melalui keinginan kita, sementara ujian mempunyai pengertian yang berbeda. Ujian pada dasarnya bersumber dari Tuhan. Ujian ini kadangkala tidak kita sadari dan begitu sederhana. Tujuan dari sebuah ujian adalah supaya menguji kita apakah kita sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk naik ke level yang lebih tinggi. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus menguji diri sendiri. Lalu apa yang harus kita uji dan selidiki? Yang harus kita lakukan dalam kondisi apapun saat kita memasuki ujian hidup, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Sebab ini merupakan proses Tuhan yang akan menjadikan kita sebagai pribadi yang berkualitas. Dari ujian ini, apakah kita terbukti sebagai orang yang tahan uji dalam beriman pada Tuhan atau tidak? Tuhan akan menguji setiap kita saat kita harus memilih kehendak Bapa atau kehendak diri sendiri. Tuhan memberi kehendak bebas pada manusia. Bahkan Bapa tidak memaksa manusia untuk percaya Yesus.
Daya juang ini sangat penting dalam hidup kita. Kita memang harus berjuang dan berusaha semaksimal mungkin. Tuhan akan menguji kemurnian hati kita, baik dalam motivasi hati mengikuti Tuhan atau dalam melayaninya. Galatia 6 ayat 4 berkata, "Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain." Ujilah diri kita sendiri. Tidak perlu kita melihat orang lain atau menghakimi dan menilai orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan, ujilah pekerjaan kita sendiri. Kekasih Kristus, bila kita melihat sumber, sifat, dan tujuan dari ujian, jelas itu merupakan hal yang diberikan kepada orang yang diuji sesuatu yang lebih berharga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ujian adalah berkat jenis lain dari Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Dan itu adalah jalan yang harus dilalui agar kehidupan kita berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berarti. Oleh karena itu, ujian Tuhan sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang Kristen. Apa alasan kita untuk mengeluh saat ujian menimpa kita? Ingat, Tuhan tidak mencobai tetapi menguji kita untuk menjadikan kita kawan sekerja dalam mengembangkan kerajaannya di bumi. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk kami percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami bukan Engkau yang mencobai kami, tapi Engkau menguji kami agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tentunya Engkau menguji kami karena Engkau ingin menjadikan hidup kami menjadi hidup yang berarti dalam Engkau, Tuhan. Agar setiap apa yang ada dalam pikiran dan hati kami, bahkan tindakan kami, senantiasa mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Engkau mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.